Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada tema 9 subtema 3 pembelajaran yang kedua. 1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang diperoleh dari media cetak dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengerjakan latihan tentang iklan di media cetak, siswa diharapkan dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak, serta menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual dengan benar. 3. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai campuran homogen dan heterogen, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. 4. Dengan kegiatan mencoba mengklasifikasikan jenis campuran berbagai benda, siswa diharapkan dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya secara tepat. 5. Dengan kegiatan membaca materi mengenai karya seni rupa daerah, siswa diharapkan dapat memahami karya seni rupa daerah serta mengetahui contoh karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 6. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, siswa diharapkan dapat menyebutkan karya seni rupa yang berasal dari daerahnya dengan benar. 7. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri, fungsi, jenis, dan contoh karya seni rupa daerah dengan tepat. 8. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keragaman karya seni rupa daerah di Indonesia, siswa diharapkan dapat mengetahui cara menyikapi keragaman karya seni rupa daerah di Indonesia dengan tepat. Sekarang mari kita simak pembelajaran subtema 3 tentang manusia dan benda di lingkungannya. Sajikan sebuah gambar. Rabu pagi, Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Mari kita mengamati. Pagi itu, Edo berangkat sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan. Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Sekarang, kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Perhatikan gambar di samping. Sekarang mari berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Setelah mengamati iklan pada gambar yang tadi, diskusikan bersama kelompokmu mengenai unsur-unsur iklan. Tuliskan pada kolom berikut ini. Sebagai alternatif jawaban, untuk kalian kembangkan, bisa kita bahas bahwa pada iklan tersebut terdapat unsur berupa teks, gambar, nama produk, kalimat iklan, dan kamu bisa melengkapi unsur-unsur lainnya yang ada pada iklan tersebut. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat,
jelas, dan menarik. Sekarang mari kita berlatih. Untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan, lakukanlah latihan berikut. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut ini. Setelah kamu membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di samping. 2. Bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? 3. Buatlah gambar atau visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di samping. Mari kita bahas. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di samping. Bisa kita jawab bahwa unsur-unsur pada gambar tersebut atau pada iklan tersebut yaitu adalah berupa teks. 2. Bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Buatlah gambar visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di samping. Nah, berikut ini adalah contoh gambar alternatif tentang kesimpulan isi teks paparan iklan yang tadi kita lihat. Nah, ini adalah contoh kesimpulannya tentang mobil Toyota termurah, New Avanza Ready Stock, free hadiah tanpa undian. Intinya adalah iklan tersebut mengiklankan tentang sebuah mobil. Kalian bisa membuat gambar alternatif yang lain. Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-teman beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu. Setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan zat menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Kali ini, kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci. Simak penjelasan berikut. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat sebuah campuran yang dibuat oleh ibu kantin, yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Kamu juga dapat membuat campuran sendiri, misalnya saat kamu membuat susu, kamu akan mencampurkan susu dengan air. Saat kamu membuat kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air. Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada subtema sebelumnya telah dibahas hal tersebut. Ayo kita berlatih. 1. Coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur merata dengan air. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya. Nah, berikut adalah alternatif jawaban untuk kalian kembangkan. Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Jadi, dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Kedua, cobalah amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Sebagai alternatif jawaban untuk kalian kembangkan, dapat kita bahas bahwa campuran antara pasir dengan air termasuk campuran heterogen.
Pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata, dan campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya. Nah, sekarang mari kita mencoba. Sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Cobalah bereksperimen dengan membuat campuran seperti pada kegiatan berikut ini. Nah, buatlah kelompok dengan anggota 5 orang, atau kamu bisa melakukannya sendiri dibantu dengan anggota keluargamu. Kemudian lakukan percobaan berikut. Percobaan ini untuk menentukan jenis campuran beberapa benda. Benda berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan percobaan. 1. Alat dan bahan. 2. Langkah percobaan. 3. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran. Dan keempat, buatlah laporan hasil percobaan kalian. Sebagai contoh, laporan hasil percobaan bisa kalian lihat di bagian akhir video ini. Bapak yakin kalian bisa membuatnya dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang mari kita membaca. Edo dan Dayu sedang asyik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Berikut adalah contoh gambar batik motif awan dari Cirebon. Dan ini adalah contoh gambar gerabah dari Kos Kasongan Yogyakarta dan gambar ukiran kayu dari Jepara. Gambar ini merupakan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Sekarang mari kita berlatih. Di daerah mana kamu tinggal? Apakah karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu. Uraikan dalam kolom berikut. Silahkan kamu jawab dengan lengkap, sesuaikan dengan tempat tinggalmu atau tempat asal kedua orang tuamu. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. A. Mengandung simbol-simbol dan bermakna. B. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. C. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. 1.
fungsi individual. Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni rupa juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. 2. Fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. 1. Seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh lukisan dan patung. 2. Seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan, contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita berlatih. Kamu telah mengetahui tentang seni rupa daerah. Untuk lebih memahami tentang karya seni rupa daerah, cobalah untuk mengerjakan latihan berikut. 1. Sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Sebagai alternatif jawaban, untuk kalian kembangkan lebih lanjut, dapat kita jawab bahwa jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. 2. Sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. Ciri-cirinya yang pertama, A. Bersifat kedaerahan, B. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, C. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Ketiga, sebutkan 2 macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Sebagai alternatif jawaban bahwa berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Keempat, sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu. 3 contoh seni rupa terapan yaitu batik, ukiran kayu, dan gerabah. Kelima, sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Fungsi karya seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu A. Fungsi individual. Fungsi individual adalah sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, marah, cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik yang tercerminkan melalui karya seni. B. Fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Mari kita berdiskusi. Karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas, sehingga berbeda dari daerah lain. Mulai dari batik, tenun atau songket, ukir, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung. Semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Coba kamu diskusikan bersama kelompokmu, apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa daerah di Indonesia. Mengapa demikian? Tulislah hasil diskusi dalam kolom berikut ini. Kamu bisa melihat alternatif jawabannya pada bagian akhir video ini. Sekarang mari kita renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kalian? Coba tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Juga bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Coba perhatikan baju batik yang dimiliki oleh orang tuamu atau anggota keluargamu. Tentunya ada keberagaman bentuk dan motif dari beberapa baju batik yang dimiliki mereka. Apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik?
Adakah ciri khas motif kain batik yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain? Diskusikan dengan orang tuamu dan anggota keluargamu tentang ciri khas kain batik dari beberapa daerah. Tuliskan pada kolom berikut. Aku yakin kamu bisa melengkapinya bersama-sama orang tua dan anggota keluargamu. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan update video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.